Coba dibilang, ada sobat kita namanya Yesus. Amin. Dia tempat kita mencurahkan isi hati. Ya, kalau mencurahkan isi hati bukan di media sosial tapi di Tuhan. Amin. Jadi kita mau berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Dia Tuhan gembala kita, tidak akan pernah kekurangan kita. Amin. kasih Tuhan. Hati kami terpaut kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tanpa Engkau bukanlah apa-apa. Bukanlah sesuatu yang berarti. Di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Namun di dalam Engkau itu kepenuhan kami. Hidup kami menjadi berharga. Kami menemukan tujuan hidup kami.
bahkan kami menggenapi setiap rencana-Mu. Tuhan, mari kami menginginkan pribadi-Mu lebih lagi. Di masa apapun kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Mari kita mau nyanyikan, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat suaramu jemaat, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta
Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai semua langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan pada Dia, haleluya. Hidupku firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Dalam Alkitab ketika Anda dan saya memuji Tuhan, maka puji-pujian kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab ada istilah korban puji-pujian. Dalam Alkitab ketika Anda dan saya mengucap syukur pada Tuhan, ucapan syukur Anda dan saya adalah korban kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab ada istilah korban ucapan syukur. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada pernah kata korban penyembahan. Sebab dalam Alkitab dalam penyembahan, lagu bukanlah korban. Dalam Alkitab yang disebut penyembahan, ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda, lebih daripada sekedar memuji Tuhan, memberi lagu pada Tuhan. Lebih daripada sekedar mengucap syukur pada Tuhan, memberi ucapan terima Tuhan. Hari ini mari untuk waktu sejenak, mari kita taruh hidup kita jadi korban di mezbahnya Tuhan. Persembahan. Haleluya. Inilah hidupku ya Tuhan. Jadi penyembahan, jadi persembahan, jadi persembahan. Engkau segala-galanya. Aku rindu menyenangkan Engkau. Seumur hidupku, seumur hidup. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, naikkan penyembahan-Mu. Taruh hidup Anda dan saya di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sembah. 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 Sembah Yesus. Sembah. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba, shede, ya Rabba, taka ya Rabba, shede. Ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba, shede. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, taka. Ya Rabba, 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 shede. Hallelujah, 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 Mengalir, mengalir, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ya Rabba, Syada, Yada, Ya. Yada, 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 Ya. Yada, 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 Ya. Yada, 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 Ya. La, 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 ya, ma, ya, la, ma, ya, la, ma, ya, la, ma, ya. Hallelujah, 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 hallelujah. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 taka ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, supaya kami memahami kebenaran-kebenaran firman. Engkau sendiri yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. 1 Korintus 14 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Ayat 23 mulai, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang iman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya
akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sampai situ saja. Ada satu kalimat terkenal, saya dulu juga pernah mengatakan hal yang sama. Karakter lebih penting daripada karunia. Tapi pertanyaan hari ini adalah saya mencoba memaparkan pada Anda, benarkah karakter lebih penting daripada karunia? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, izinkan saya meluruskan ulang lebih dahulu apa arti karunia. Karunia yang saya maksud di sini bukan bicara tentang, tapi saya lebih mengkhususkan bicara soal karunia pelayanan, karunia roh. Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, dan Efesus pasal 4. Apa itu karunia pelayanan? Apa itu karunia roh? Karunia pelayanan, karunia roh bagi saya sederhananya adalah pemberian Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang supaya mereka dapat melakukan dan menyelesaikan tujuan, tugas yang dia berikan kepada mereka. Sekali lagi, karunia pelayanan, karunia roh adalah pemberian Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang, tidak peduli dia layak atau tidak layak, supaya mereka bisa melakukan dan menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada mereka. Jadi Anda lihat setiap pemberian, di balik setiap pemberian itu selalu terkandung keinginan sang pemberi. Saya beri contoh. Kalau misalnya ada di antara Anda yang ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Misalnya saya kenal baik sama Anda, saya berikan kepada Anda cake ulang tahun. Waktu saya memberi cake ulang tahun pada Anda, kue ulang tahun pada Anda, ketika saya memberikan itu pada Anda yang berulang tahun, secara legal, secara hukum, ketika saya memberikan pada Anda, maka kue ulang tahun itu adalah milik Anda dan sudah bukan milik saya. Setuju sampai sini Bapak Ibu? Oleh sebab itu, karena itu adalah milik Anda, maka apapun yang Anda lakukan dengan kue ulang tahun itu sepenuhnya terserah Anda. Anda mau makan, Anda mau cicip, Anda mau kasih tetangga, Anda mau buang di tong sampah, itu sepenuhnya haknya Anda, sebab itu bukan lagi milik saya, itu sepenuhnya adalah milik Anda karena sudah diberikan. Tetapi sekalipun saya sudah memberikan itu pada Anda secara hukum, secara legal, kue ulang tahun itu adalah milik Anda, tapi waktu saya beri Anda terima kue ulang tahun itu, terus Anda buang di tong sampah, secara hukum Anda tidak salah, tetapi secara etika Anda salah. Kenapa secara etika Anda salah? Sebab Anda tidak memperlakukan pemberian saya sesuai dengan keinginan saya, niat hati saya. Ketika saya memberi sesuatu, setiap pemberian, sama-sama bilang setiap pemberian, di baliknya ada niat hati sang pemberi. Amin. Biasanya Anda tahu kan kalau orang kasih Anda baju baru, dia akan senang kalau lihat Anda pakai. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Sebab dia memberi bukan untuk Anda buang, dia memberi supaya dia tahu itu akan cantik buat Anda, baik buat Anda. Di balik setiap pemberian, waktu dia beri Anda baju baru, terkandung hati, seandainya orang beri, saya akan senang.
Tetapi waktu sudah diberi, Anda bilang ini kan punya saya kasih sama pengemis, pengamen di luar, di jalan sana, kan terserah saya. Betul terserah Anda, tetapi kalau Anda lakukan itu, Anda menyakiti hati sang pemberi. Demikian pula dengan karunia. Ketika Tuhan memberi karunia kepada seseorang, di balik pemberian Tuhan, karunia Tuhan pada Anda dan saya, terkandung niat hati Tuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan karunia yang Dia beri, karunia pelayanan yang Dia berikan. Oleh sebab itu pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau begitu apa niat hati Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Apa fungsi Tuhan memberi karunia pelayanan, karunia roh kepada seseorang? Itu yang tadi Anda dan saya barusan baca 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 26. Fungsi pertama kenapa Tuhan memberi karunia rohani, karunia pelayanan pada seseorang. Nomor 1 ayat 23 sampai 25 dia berkata, apabila engkau berbahasa roh dan tidak ada yang menafsirkan, maka mereka yang baru percaya, mereka yang belum percaya, mereka yang belum beriman atau baru saja mau percaya, maka mereka tidak mengerti apa yang engkau katakan, sehingga mereka tidak mendapat faedah apa-apa. Alangkah baiknya kalau engkau bernubuat, supaya ketika engkau bernubuat, maka segala sesuatu yang ada dalam hati mereka disingkapkan dan diuji oleh semua orang. Ayat 25, supaya ketika dia melihat bahwa isi hatinya dibukakan, disingkapkan, diuji oleh semua orang, dia menjadi sadar dan sujud menyembah, mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi fungsi dari karunia pelayanan, fungsi dari karunia roh nomor 1 adalah buat mereka yang belum percaya supaya menjadi percaya. Mereka akan mengaku sungguh Allah memang ada di tengah-tengah kamu. Mereka yang tidak beriman kepada Yesus sekarang karena melihat karya Roh Kudus lewat karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dia bisa menjadi percaya. Jadi fungsi pertama karunia roh, fungsi pertama karunia pelayanan adalah untuk penjangkauan, untuk menjangkau mereka yang belum percaya supaya mereka menjadi percaya. Fungsi kedua dari karunia roh, fungsi kedua dari karunia pelayanan ayat 26. Paulus berkata, kalau begitu bagaimana saudara-saudara? Dia kemudian berkata, hendaklah dalam setiap pertemuan kita semua orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu mazmur, puji-pujian, apakah itu pengajaran, apakah itu penyataan Allah, apa itu bahasa roh, apakah itu karunia menafsirkan bahasa roh, apakah karunia nubuat. Tapi lakukanlah semua itu supaya kita membangun satu sama lain. Jadi fungsi kedua, fungsi pertama buat mereka yang belum percaya menjadi percaya. Tetapi fungsi kedua karunia pelayanan adalah ketika kita sudah menjadi percaya, karunia pelayanan, karunia roh itu berfungsi untuk membangun jemaat, membangun satu sama lain. Kata membangun bukan hanya pertama kali keluar dalam 1 Korintus 14 di ayat 26. Bukan. Sejak dari ayat yang ketiga, kalau saya tidak salah, Pak Paulus menyebut kata membangun. Setiap nubuatan berfungsi untuk menasihati. Dia berkata, membangun jemaat. Dia bicara soal ucapan syukur berfungsi untuk membangun jemaat. Dia bicara soal membangun. Berkali-kali dia berkata membangun dalam 1 Korintus 14. Membangun, dibangun, membangun, dibangun, membangun, dibangun. Sebab fungsi dari karunia roh adalah justru untuk membangun kita yang sudah percaya. Kalau begitu, kembali ke pertanyaan utama. Kalau begitu, apakah karakter lebih penting daripada karunia? Jawaban saya, Anda setuju tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jawaban saya hari ini adalah tidak. Karakter tidak lebih penting daripada karunia, tidak lebih penting daripada karakter. Karakter dan karunia punya fungsi dan alur yang berbeda. Itu sebabnya karakter dan karunia sama-sama pentingnya. Karakter dan karunia punya fungsi dan alur yang berbeda. Apa artinya, Pak? Karunia dapat diartikan sebagai buah dari sebuah hubungan. Sama-sama bilang buah dari sebuah hubungan. Sekali lagi sama-sama bilang buah dari sebuah hubungan. Kalau Anda punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan buah dari sebuah hubungan yang benar, yaitu karakter yang. Kalau Anda punya hubungan yang baik dengan diri sendiri, hubungan yang baik dengan orang lain, maka hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain akan menghasilkan buah atau karakter yang baik. Kalau Anda punya hubungan yang salah dengan Tuhan, maka karakter buah yang dihasilkan adalah karakter yang salah. Kalau Anda punya hubungan yang salah dengan diri sendiri, yang tidak baik dengan diri sendiri, hubungan yang tidak baik dengan orang lain, maka karakter Anda menjadi tidak baik. Karakter sesederhana ini adalah hasil atau buah dari sebuah hubungan. Karakter, buah roh dapat dikatakan sebagai karakter adalah sebuah proses bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Makanya ada istilah besi menajamkan besi. Bapak Ibu, kalau nggak ada orang di muka bumi ini, cuma Anda orang satu-satunya di muka bumi, maka Anda nggak perlu setia. Kalau Anda satu-satunya orang di muka bumi dan tidak ada orang lain di muka bumi, maka Anda nggak perlu baik. Sebab Anda mau baik sama siapa? Anda mau disuruh setia sama siapa? Anda tidak perlu yang nama diuji karakter Anda, besi menajamkan besi, nggak perlu. Justru karena ada sebuah hubungan, maka hubungan akan selalu menghasilkan sebuah buah. Sekali lagi, orang yang punya karakter yang jelek, kemungkinan besar dia tidak punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Kemungkinan besar dia tidak punya pengenalan diri yang benar. Kemungkinan besar dia tidak punya hubungan yang baik dengan keluarga, tidak punya hubungan yang baik dengan masyarakat. Tapi yang terutama orang yang karakternya rusak, dia tidak pernah punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Karakter ada pada alur hubungan, tetapi karunia tidak bergerak pada alur hubungan. Karunia bergerak pada alur misi atau tugas. Dia memberikan seseorang karunia, dia memberikan sekelompok orang karunia supaya orang itu atau sekelompok orang itu menyelesaikan tugas yang dia berikan, tugas yang dia embankan kepada kita. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih penting, karakter atau karunia, saya berkata dua-duanya penting. Karakter penting, karunia penting. Bapak-bapak gereja saya dulu suka bilang begini, buah roh dan karakter dan karunia roh, karunia pelayanan adalah seperti sepasang sayap burung merpati. Dan dia hanya bisa terbang dengan baik apabila kedua sayap berfungsi dengan baik. Setuju. Mana lebih penting? Jawaban saya adalah dua-duanya penting. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Jadilah orang yang berkarakter tapi sekaligus berkarunia. Dan jadilah orang yang berkarunia sekaligus punya karakter. Sebab karakter tanpa karunia kita ini tidak efektif dalam menyelesaikan misi Tuhan di muka bumi. Tetapi karunia tanpa karakter membuat kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kemudian ada yang tanya sama saya, bagaimana dengan 1 Korintus 13, Pak?
Bagaimana dengan 1 Korintus 13 ayat ke-8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Nah, nubuat akan berakhir, Pak. Bahasa roh akan berhenti. Nah, bahasa roh berhenti. Berarti karunia akan berakhir, berhenti. Terus pengetahuan akan lenyap. Bagaimana dengan ayat itu, Pak? Berarti kita kejar apa yang kekal. Kita tidak perlu mengejar apa yang tidak kekal. Setuju dengan Anda. Setuju bahwa kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Tapi baca baik-baik ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Setuju. Nubuat akan berakhir. Setuju. Bahasa roh akan berhenti. Setuju. Terus apa Bapak Ibu? Pengetahuan akan lenyap. Setuju. Sebab apa? Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Betul, bahasa roh akan berhenti, setuju. Betul, nubuatan akan lenyap, betul, setuju. Tapi ingat, pengetahuan juga akan lenyap ketika nubuat lenyap. Kapan itu terjadi? Dia berkata, ketika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Saya tanya, sudahkah yang sempurna tiba? Berarti kalau yang sempurna sudah tiba. Kalau sempurna sudah tiba, bukan cuma nubuat yang lenyap, bukan cuma bahasa roh yang lenyap, pengajaran firman Tuhan juga lenyap. Bukan cuma pengajaran pengetahuan lenyap, iman juga sudah tidak diperlukan. Sebab kita sudah berhadapan dia muka dengan muka. Kalau kita sudah lihat, iman sudah tidak perlu. Kalau yang sempurna tiba, bukan cuma iman yang lenyap, pengharapan juga sudah nggak perlu. Pertanyaan saya, apakah hari ini kita masih perlu pengajaran? Ya. Apakah hari ini kita masih butuh iman? Ya. Apakah hari ini kita masih butuh pengharapan? Ya. Kalau itu masih berarti pengetahuan masih diperlukan, bahasa roh masih perlu, nubuat juga masih berjalan. Seringkali kita salah memahami ini. Coba Anda lihat, tapi bagaimana? Ada orang tanya pada saya, tapi bagaimana Pak ada orang berkarunia tapi tidak berkarakter? Nah, betul kan? Bagaimana dengan hari ini ada banyak orang berkarunia Pak tapi tidak berkarakter? Setuju saya dengan Anda. Coba Anda lihat Matius pasal 7, Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat 23. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Persis kayak Bang Napi. Terhadap apa? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku
tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu kali Matius 7:15 Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, nabi palsu itu siapa? Saya percaya ada dua tipe nabi palsu yang mungkin Anda bisa setuju dengan saya. Tipe nabi palsu yang pertama adalah orang yang jelas-jelas nubuatannya palsu. Makanya disebut nabi palsu. Lah nubuatannya palsu ya nabi palsu. Tapi saya percaya ada tipe kedua dari nabi palsu, yaitu orang yang secara nubuatan boleh benar, tetapi motivasi atau niat hatinya itu sesat, jahat. Pak, ada tak Pak orang yang secara karunianya benar, nubuatannya boleh benar, tapi niat hatinya jahat? Adakah? Ada. Contoh siapa? Bileam. Secara nubuatannya benar, tetapi niat hatinya sesat. Dia berniat untuk menyelewengkan orang yang percaya dari iman yang benar. Oleh Yudas mereka disebut penyusup-penyusup dalam jemaat Allah. Yang menyalahgunakan setiap kasih karunia, karunia dari Tuhan kita untuk menyelewengkan. Untuk membuat Anda dan saya menjauh dari dia dengan hati yang palsu. Penyusup-penyusup. Jadi ada dua tipe nabi palsu saya pikir hari ini. Satu, nabi palsu yang jelas-jelas nubuatannya palsu. Nabi palsu tipe kedua adalah nabi palsu yang nubuatannya boleh benar, tapi motivasi niat hatinya salah. Nah, pertanyaan saya adalah mana yang akan lebih merusak tubuh Kristus? Nabi palsu tipe pertama atau nabi palsu tipe kedua? Jawabannya sebenarnya dua-dua merusak, saudara. Tetapi mana yang akan lebih merusak tubuh Kristus? Saya pribadi, saya tidak tunggu Anda jawab sebab takut Anda nggak mau jawab. Saya pribadi percaya yang lebih merusak tubuh Kristus sebenarnya adalah nabi palsu tipe kedua. Kenapa bukan nabi palsu tipe pertama Pak? Nabi palsu yang nubuatannya palsu. Sebab saya percaya Anda ini pinter. Anda ini saya percaya pinter. Kalau ada orang ngaku nabi kemudian nubuatannya salah terus. Mbok ya jangan diikuti Bapak Ibu. Sebab Anda pinter bukan goblok. Setuju? Heran ada orang nubuatan sudah bolak-balik salah masih banyak pengikutnya, itu saya heran. Antara itu karisma nabi palsu itu kuat banget, atau yang kedua jemaat sengaja dibuat goblok. Mohon maaf ya. Ternyata untuk mendapatkan banyak pengikut-pengikut yang setia, seringkali cara kebodohan adalah cara pintas yang paling baik. Buat jemaat tetap bodoh sehingga tidak pernah tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi di sini semua pinter-pinter. Pak David ketawa. Udah tahu bolak-balik salah, udah tahu nggak benar, kok Anda masih ngikut, itu saya heran. Itu antara nggak jelas, antara orangnya terlalu pintar atau jemaatnya seringkali terlalu bodoh. Tapi yang paling seharusnya kalau Anda pintar, Anda sudah tahu dia nubuat salah, dia nubuat lagi salah, dia nubuat lagi salah. Jelas dong, langsung kita tahu itu palsu. Setuju Bapak Ibu? Tapi yang paling merusak buat saya adalah yang sulit dideteksi adalah ketika nubuatnya benar. Tapi niat dan motivasi hatinya salah. Itu yang lebih sukar. Kalau begitu Pak, pertanyaannya Matius 7 ayat 15, nabi palsu yang mana kalau begitu menurut Tuhan Yesus? Tipe 1 atau sama seperti Pak Doni tipe 2? Saya pikir sama seperti saya tipe 2. Kenapa? Sebab ayat 16, 17, 18, 19, 20 dia berkata, untuk tahu nabi palsu ini benar-benar nabi palsu gampang. Lihat dari buahnya. Anda tadi saya pernah katakan sama Anda yang awal, karakter adalah
buah dari sebuah hubungan. Lihat ayat 21, Tuhan Yesus berkata, di hari terakhir memang akan muncul orang-orang yang bernubuat demi namaku. Berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Anda lihat ayat 22, Tuhan Yesus gak pernah bilang, inilah contoh nabi palsu. Dia tidak pernah mengkritik nubuatan mereka yang salah. Dia tidak bilang bukan nubuatannya yang salah. Bukan. Tuhan Yesus tidak berkata inilah contoh pendeta pembuat mujizat palsu. Tidak. Dia tidak mengkritik apa yang mereka lakukan. Bukan. Yang dia kritik ayat 23. Aku tidak pernah. Sama-sama bilang hubungan. Sama-sama bilang hubungan. Berarti sesungguhnya ketika dia bicara soal nabi palsu, dia bicara tentang orang-orang itu tadi yang saya katakan di Yudas, menyalahgunakan karunia Allah sebenarnya untuk hati yang salah. Berarti yang persoalan terbesar dalam hal nabi palsu bukan persoalan karunianya. Persoalan terbesar dalam peristiwa nabi palsu adalah persoalan karakternya. Setuju? Persoalan di Matius 7 ayat 15. Ternyata bukan persoalan karunianya. Persoalan Matius 7 ayat 15 sampai 23 adalah persoalan karakternya. Yang saya heran, kenapa persoalan ada pada karakter dan bukan karunia. Tiba-tiba orang ambil kesimpulan kalau begitu nggak usah karunia-karuniaan. Yang persoalan terbesar ada pada karakter. Kenapa teman saya bilang begini, sama seperti bayi di pampers, tiba-tiba yang kita buang bukan cuma pampersnya, bayinya kita buang sekalian. Kalau bayi mohon maaf di pampers, buka pampersnya, pembalutnya, bersihin bokongnya, buang pampersnya, ganti pampers baru. Kalau yang salah ada di sisi karakter, jangan karunianya yang kita tinggalkan, karakternya yang harus dibenerin. Setuju Bapak Ibu? Hari ini kemudian kita temukan orang-orang meninggalkan itu. Satu kali saya di radio, salah satu radio di Surabaya ditanyai begini. Bapak percaya bahwa semua orang bisa bernubuat? Saya bilang saya percaya. Dia kaget. Kok bisa Pak? Saya berkata 1 Korintus 14 tadi yang kita baca ayat 26. Dia berkata, maaf ayat saya lupa ayat persisnya. Dia berkata kalau semua orang bernubuat. Saya berkata berarti dalam 1 Korintus 14 Paulus tidak pernah menutup kemungkinan di mana semua orang bisa punya karunia. Sama-sama bilang karunia. Yang menjadi penyebab terbesar hari ini adalah menurut saya dalam hal karunia adalah ini. Kita menganggap bahwa hanya orang-orang tertentulah yang punya karunia. Sementara jemaat yang lain tidak punya karunia. Seandainya semua orang, semua jemaat diaktifasi, diizinkan Roh Kudus bekerja dan mengaktifasi setiap karunia dalam hidup jemaat, kita tidak dan mengidolakan pendeta. Setuju? Persoalannya adalah karunia seakan-akan hanya milik satu orang khusus. Orang-orang tertentu. Padahal kalau kita bisa membuat semua Anda percaya bahwa Tuhan bisa memberi karunia yang sama. Semua jemaat diperlengkapi dengan jemaat yang sama, dengan karunia yang sama. Karunia rohani yang berbeda-beda tetapi satu roh yang sama. Maka kita tidak perlu orang khusus. Kita tidak perlu orang spesial. Semua orang bisa saling menguji satu sama lain. Semua orang bisa membedakan roh satu sama lain. Kita bisa tahu mana yang benar, kita bisa tahu mana yang salah. Dengan demikian kita tidak perlu punya masalah dengan orang-orang spesial yang bikin masalah dalam gereja.
Oleh sebab itu hari ini apa sih yang Pak Doni mau khotbahin? Saya cuma mau supaya kita kembali pada pesan Pentakosta mula-mula. Betul, Roh Kudus ketika hadir dalam hidup Anda dan saya, dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, dalam hubungan kita dengan Yesus, Dia sementara memproses buah roh dalam hidup Anda dan saya. Tapi saya juga percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup Anda dan saya, Dia memberikan kita tugas. Oleh sebab itu Dia memberikan kita karunia supaya kita bisa menyelesaikan setiap tugas yang Dia berikan pada Anda dan saya. Saya rindu di satu masa, dulu masa yang itu terjadi sekali lagi, di mana semua orang percaya, apakah dia jemaat, apakah dia hamba Tuhan, semua orang percaya bahwa Roh Kudus bisa melakukan karya yang sama dalam hidup setiap kita yang percaya. Tidak peduli pendeta yang tumpang tangan, tidak peduli Anda jemaat yang tumpang tangan, mujizat tetap bisa terjadi. Sebab kita punya Roh Kudus yang sama. Anda rindu untuk melihat di mana mujizat-mujizat sekali lagi terjadi dalam hidup orang percaya? Anda rindu untuk melihat bahwa ketika kita dari berkata bermazmur, artinya mazmur bagian dari sebuah karunia. Artinya ketika Anda dan saya bermazmur, Anda dan saya memuji Tuhan. Mazmur artinya kita menyanyikan lagu yang sama. Ketika Anda dan saya menyanyikan sebuah lagu yang sama dalam gereja, percayakah Anda bahwa hadirat Tuhan bisa turun dan terjadi dalam hidup kita yang percaya? Rindukah Anda melihat bahwa yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberi nasihat bukan hanya hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya bisa memberi kekuatan dan nasihat kepada mereka yang ada di luar sana? Percayakah Anda bahwa satu kali kalau karunia itu dikembalikan, Roh Kudus diizinkan berkuasa dengan seluas-luasnya. Pengajaran-pengajaran yang bukan hanya berisi kata-kata, tetapi pengajaran-pengajaran yang di dalamnya ada kuasa akan terjadi kembali lagi di tengah-tengah mimbar-mimbar gereja. Anda rindu? Anda rindu ketika semua orang yang percaya, bukan hanya organisasi Kristen, tetapi semua orang yang percaya tiba-tiba mulai melayani yang berkekurangan. Roma pasal 12. Anda percaya bahwa ketika karunia-karunia dikembalikan, ada karunia pengajaran yang kuat, ada karunia penginjilan yang kuat. Efesus pasal 4. Percayakah Anda bahwa ketika Roh Kudus kembali diizinkan berkuasa di tengah-tengah gereja, maka kita akan melihat ada nubuatan, ada pernyataan Roh Kudus, ada pengajar, ada mazmur yang berisi dengan kuasa, sehingga setiap orang yang dari luar sana ketika melihat ibadah orang percaya, mereka berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah mereka. Apa yang hilang hari ini? Jangan-jangan kita menjadi begitu pinter dengan rohani dan teologia, sehingga kita tidak lagi merasa butuh karunia Roh Kudus. Hari-hari ini di tengah masa yang sulit, kita butuh karunia Roh Kudus yang makin dahsyat. Supaya yang sakit bisa disembuhkan. Yang berkekurangan kita lihat, yang punya kecukupan bantu yang kurang. Karunia pelayanan. Menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit. Sebab Allah ada di tengah-tengah kita. Yuk mari kita tunduk kepala sejenak, kita datang pada Tuhan. Mari, kalau Anda bisa berbahasa roh, Anda berbahasa roh dengan kencang, tidak peduli kiri dan kanan. Mari, pemain musik Anda boleh maju. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Izinkan, mari kita beri waktu Roh Kudus bekerja, 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 Roh Kudus bekerja. Anda tutup mata kiri, Anda tutup mata kiri, lihat dengan mata kanan, Anda akan punya pandangan berbeda. Anda tutup mata kanan, Anda buka mata kiri, sudutnya agak berbeda. Tapi kalau Anda buka dua-duanya, Anda akan melihat dengan jelas. Seringkali kita berkata karakter lebih penting dari karunia. Tunggu dulu. Seakan-akan kita mencoba melihat hal-hal rohani hanya dengan sebelah mata. Saya bilang karakter penting, karunia juga penting. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan dua mata yang sehat. Kita bukan hanya dari satu telinga, tapi kita belajar untuk mendengar Tuhan dari dua telinga, karakter dan karunia. Kita berjalan bukan hanya dengan satu kaki, tapi kita berjalan dengan dua kaki yang tegap, karakter dan karunia.
supaya jalan kita rohani, jalan rohani kita seimbang. Kita merangkul orang bukan hanya dengan satu tangan, tetapi kita merangkul orang dengan dua tangan yang terbuka lebar, karakter dan karunia. Saya rindu. Hati saya sementara terganggu hari-hari ini. Saya melihat ada banyak gereja mengaku Pantekosta dan karismatik, tetapi kita tidak lagi jadi Pantekosta dan karismatik. Kita tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah gereja. Hari ini saya mau berkata pada Anda, yuk jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, hari ini berurusan dengan Dia pribadi. Sembah. Syadabaya dabotoko yana motoko yana masande. Tuhan, Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau hari-hari ini lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kami butuhkan Engkau pada masa-masa ini lebih daripada masa-masa sebelumnya. Roh Kudus, kami butuh Engkau bukan hanya menguatkan kami, tapi kami butuh Engkau lewat kami bisa menguatkan orang lain. Roh Kudus, pakai hidup kami, pakai hidup kami, pakai hidup kami, pakai hidup kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Mengalir, jama. Siada bayada batakaya nama sonde. Kiada basede kiada batoko yada batakaya. Kiada bayada batakaya batakaya rabase. Kiada bayada batakaya rabasode kaya rama. Haleluya. Sembah. Anda mau ngalami kuasa Roh Kudus sekali lagi? Lihat kuasa Roh Kudus dicurahkan sekali lagi. Maukah Anda menerima Roh Kudus sekali lagi penuhi Anda dan saya? Maukah Anda melihat perbuatan-perbuatannya yang dahsyat terjadi sekali lagi malam ini? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, alami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sudah terlalu lama gereja suam-suam kuku. Gereja Tuhan bangkit. Alami api Roh Kudus. Alami api Roh Kudus. Alami api Roh Kudus. Alami api Roh Kudus. Syarabaya namotoko ya namasande. Bekerja. Sama Roh Kudus, ini waktumu. Sama umatmu. Bangkit berdiri, sembah Dia. Kami perlu Engkau. Roh Kudus jamah. Dalam nama Yesus. Jama penuh sekali lagi. Penuhi kami sekali lagi. Oh, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Penuhi, 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 penuhi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuh, penuh, penuh Roh Kudus. Biar kami beri waktu seluas-luas, ruang seluas-luasnya bekerja. Bekerja dalam nama Yesus. Roh Kudus, ini waktumu, ini umatmu Roh Kudus. Jama-jama, 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 jama-jama dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sama dalam nama Yesus, sama dalam nama Yesus. Mulai yang paling depan sampai yang paling belakang, kuasa Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pujilah
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah roh Kembali kami boleh bersyukur karena Engkau tidak pernah henti untuk terus mengingatkan kepada kami bahwasanya hubungan antara umatmu dengan Engkau secara pribadi sangat membutuhkan masuk di dalam atmosfer pekerjaan roh-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya tentu bermuara dari kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni apabila kami terlalu mengabaikan pekerjaan roh-Mu, dan biarlah mulai di mana Engkau telah mengingatkan pada sore hari ini, maka mampukanlah dan terus berkaryalah di dalam setiap umat-Mu, terutama adalah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah pekerjaan-Mu yang telah diemban akan berdampak membuat banyak orang mengalami akan pembaharuan karakter dan bahkan karunia-Nya makin bertambah-tambah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hidup nikahnya, berkati seluruh keluarganya, dan berkatilah setiap pelayanannya. Bapak, kami malam hari ini bersepakat berdoa agar supaya kami dapat menjadi alat-Mu. Jamahlah saudara kekasih kami Tiangkui, Engkau juga memperhatikan akan hamba-Mu Bapak Leres dan Markus Tan. Engkau juga melawat umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesukaran di dalam hidup. Menjadi hal yang paling utama bagi hamba-Mu. Jamahlah mereka, sembuhkan mereka, berkatilah mereka, pulihkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan hati percaya, dan pulanglah dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, lindungan kuasa nama Tuhan Yesus menyertaimu kembali tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Engkau tetap menjadi umat yang dibentuk dan yang dipilih, maka terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Engkau dibuat sehat, engkau dibuat berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin.